Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu para pengusaha properti di Tangerang Selatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada edukasi perpajakan sore hari ini. Beberapa hari yang lalu, saya kedatangan salah satu wajib pajak di kantor tempat saya bertugas. Wajib pajak tersebut merasa ada keluhan, yaitu apa? Yaitu dia merasa beban pajak yang dia pikul terkait dengan pembelian propertinya di Bintaro ini menurut beliau itu terlalu besar. Jadi beliau memiliki perspektif tersendiri mengenai pajak yang harus dia bayarkan. Lalu beliau berkonsultasi ke kantor pajak dan menemui, kebetulan waktu itu yang bertugas adalah saya, dan bertanya apakah memang seharusnya seperti ini pajak yang harus saya bayarkan. Nah, pada saat itu ketika saya meneliti dokumen perpajakan yang wajib pajak sampaikan, di situ disebutkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak-pajak yang terdiri atas PPh final, BPhtB, dan PPN. Nah, beberapa fenomena kalau kita perhatikan di masyarakat, di situ dapat kita pahami bahwa masih ada ketidakpahaman, masih ada ketidakselarasan di antara satu masyarakat dengan yang lain, bahkan dengan para pelaku usaha properti mengenai pajak-pajak apa saja yang harus dibayarkan oleh masyarakat selaku konsumen dan perusahaan developer selaku produsen, pengembang atau penjual propertinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan atas properti. Dan izinkan saya, Anggi Anugrah Daulay, untuk menjelaskan dan menerangkan kepada Bapak Ibu semua terkait kewajiban perpajakan atas properti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang properti, apa sih yang pertama terbayang di pikiran Bapak dan Ibu? Tentu saja properti adalah suatu aset yang senantiasa mengalami kenaikan. Banyak masyarakat yang tidak hanya menganggap properti itu sebagai suatu kebutuhan, tetapi menganggap properti itu juga sebagai suatu aset yang digunakan untuk investasi. Nah, tidak ada salahnya bahwa masyarakat menganggap itu sebagai aset investasi, tetapi biasanya masyarakat melakukan pembelian properti pada dasarnya yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan papan untuk rumahnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa ada satu hal dalam hidup kita ini yang pasti. Bahkan Benjamin Franklin pernah menyatakan bahwa bukan hanya satu hal, tapi ada dua hal. Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa ada dua hal yang pasti dalam hidup ini, yaitu mati dan pajak. Nah, pajak itu merupakan suatu hal yang pasti karena kita mau melakukan apapun, itu selalu ada aspek pajaknya, termasuk pembelian properti. Lantas yang menjadi pertanyaannya adalah apa saja aspek perpajakan yang terkait dengan pembelian properti? Yang pertama adalah pajak penghasilan final. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Nah, untuk memahami ini secara lebih sederhana, kita perlu ketahui bahwa pihak yang menerima penghasilan atas penjualan properti yaitu Bapak dan Ibu sekalian, selaku penjual properti. Maka dari itu, yang dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan adalah yang menerima penghasilan, yaitu dalam hal ini adalah perusahaan properti. Nah, pajak penghasilan final ini tarifnya adalah 2,5% dari nilai pengalihannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PPh final ini yang menanggung adalah Bapak dan Ibu sekalian selaku produsen atau penjual properti. Yang kedua adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPhtB. Nah, pajak yang ini sifatnya adalah bea. Bea artinya adalah pajak yang dibayar oleh pembeli. Maka dari itu, yang dikenakan kewajiban membayar adalah pembeli, yaitu konsumen dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai contoh, ketika saya datang ke perusahaan Bapak dan Ibu dan membeli properti, maka dari nilai pengalihan tersebut saya akan dikenakan kewajiban untuk membayar BPhtB, yang tarifnya adalah sebesar 5% dari nilai perolehannya. Tetapi nilai perolehan ini tidak semuanya. Ada suatu nilai batasan tertentu yang sampai dengan titik tersebut dia tidak dikenakan BPhtB. Kemudian aspek pajak yang ketiga adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PPN ini merupakan suatu pajak atas konsumsi. Dari definisinya saja kita dapat mengetahui bahwa yang harus membayar adalah konsumen. Maka dari itu, ketika kita menggunakan contoh yang tadi, yaitu ketika saya datang ke perusahaan Bapak dan Ibu dan membeli properti, maka yang harus membayar PPN adalah saya, yaitu selaku konsumen, dengan tarif sebesar 11%. Nah, sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya,
Saat ini pemerintah sedang memberlakukan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, yaitu untuk nilai rumah sampai dengan 5 miliar rupiah, maka PPN-nya itu tidak harus dibayarkan oleh konsumen. Maka insentif ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga dapat menguntungkan Bapak dan Ibu semuanya, karena diharapkan dapat mendorong permintaan atas properti. Kemudian yang keempat adalah PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, Bapak dan Ibu semua kan adalah perusahaan properti yang menjual propertinya, ya saya dapat asumsikan nilainya di atas 1 miliar yang dikategorikan sebagai barang mewah. Nah, maka dari itu sejalan dengan PPN, maka konsumen juga wajib membayar PPNBM. Dan yang kelima adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, PBB ini merupakan pajak yang harus dibayar oleh pihak yang menempati atau yang menerima manfaat dari rumah tersebut, yaitu konsumen. Nah, ketika nanti konsumen memanfaatkan rumah tersebut, maka konsumen akan membayar PBB yang nilainya atau tarifnya adalah 0,3% untuk wilayah Tangerang Selatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari kelima jenis pajak ini, maka pajak yang dipikul oleh produsen atau Bapak dan Ibu sekalian adalah PPh final, dan selebihnya yaitu BPHTB, PPN, PPNBM, dan PBB adalah pajak yang dibayar oleh konsumen atau pembeli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan dapat disampaikan kepada para konsumen Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.